Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, tadi saya sudah sebutkan temanya. Semoga tidak begitu takut. Apa tadi temanya? Pencobaan lagi, pencobaan lagi. Pencobaan lagi, pencobaan lagi. 2 minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema pencobaan, pencobaan. Hari ini apa? Pencobaan lagi, pencobaan lagi. Berarti kita mau tambah lagi. Apa yang hendak Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini dari firman Tuhan? Mari kita mau buka dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Kita akan merenungkan dari bagian firman Tuhan ini. Bagaimana pencobaan itu dialami oleh jemaat, yaitu jemaat Makedonia. Sudah menemukannya? 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara masih ingat pencobaan itu ada 3 bentuk yang selalu datang, yang selalu menghampiri kita ketika kita hidup di dunia ini. 3 pencobaan itu sudah kita dengar bersama-sama. Keinginan daging, terus keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini yang Yesus alami ketika dicobai oleh iblis di padang gurun. Itu juga yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan itu juga yang dialami oleh saudara dan saya hari ini. Tiap-tiap hari disuguhkan kepada kita keinginan daging ini. Bagaimana perut kita selalu lapar. Kita selalu melihat lawan jenis itu sebuah keindahan, daya tarik seks. Ada pencobaan di sana. Keinginan mata, setiap hari kita disuguhkan apa yang kita lihat di depan kita. Di dunia transparansi hari ini, di media sosial digambarkan semuanya dengan jelas. Siapa yang tidak tertarik? Keinginan mata kita membuat kita harus mengambil sebuah tindakan, ikuti atau tidak. Bahkan keangkuhan hidup, semuanya akan membuat diri kita menjadi lebih daripada kemampuan kita. Kita ingin seperti Allah, seperti orang lain, seperti si A, si B, si C. Kita tidak pernah mau seperti diri kita sendiri apa adanya. Makanya kita jarang bisa bersyukur, jarang kita bisa menerima diri kita, karena kita selalu seperti orang lain. Makanya kurangilah ke pesta, saya katakan, kurangilah melihat berkeliling dunia ini. Nanti kita menjadi angkuh. Ya, itu yang dialami pencobaan Yesus dan juga oleh Adam dan Hawa. Nah, sekarang mari kita lihat ada beberapa lagi bentuk pencobaan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca pelan-pelan saja. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan
menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dituliskan oleh Paulus ketika dia punya pengalaman indah sebagai hamba Tuhan. Ia bertemu dengan jemaat-jemaat di Makedonia. Siapa jemaat Makedonia ini sehingga ini menjadi contoh bagi Paulus? Bisakah tunjukkan jemaat Makedonia itu jemaat yang mana saja? 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh. Yang mana jemaat Makedonia? Tebak-tebak saja kalau tidak tahu pasti. Ya. Kalaulah dibanggakan hari ini jemaat GKI Pos dan Surangkan. Kalau nama kita sampai tertulis dalam kitab suci seperti ini, wah saya kira sangat bangga sekali, bersyukur sekali. Saudara, jemaat Makedonia dibanggakan oleh Paulus. Ia pernah melayani jemaat ini, bahkan membuka pelayanan pertama di daerah Makedonia. Kita ingat ada panggilan Makedonia. Tuhan memanggil Paulus untuk pergi ke Makedonia. Salah satunya adalah jemaat Filipi. Itu termasuk jemaat Makedonia. Kalau hari ini di petanya itu bisa dikatakan di Eropa. Dan sampai hari ini memang jemaat di Eropa lebih maju daripada Asia. Jemaat Makedonia, salah satu adalah Filipi. Ada juga jemaat Berea. Mungkin yang paling dikenal jemaat Tesalonika. Nanti lebih jauh lagi dekat-dekat itu ada jemaat Korintus. Saudara, Paulus sangat membanggakan jemaat ini. Maka dia berkata dalam ayat yang pertama, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kami tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi bukan hanya satu jemaat. Seperti apakah kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat itu? Inilah yang dibanggakan oleh Paulus. Tapi kita belajar dari satu sisi saja dari pesan Paulus ini. Ayat yang kedua, selagi dicobai. Nah ini, kita mau lihat satu sisi yaitu bentuk pencobaan itu. Paulus bisa melihat di jemaat itu ada pencobaan. Bahkan pencobaannya bukan pencobaan biasa. Kalimatnya menyatakan apa? Selagi dicobai dengan berat. Saudara pernah dicobai? Pernah mengalami pencobaan? Pernah? Pencobaan, pencobaan. Sering? Pencobaan lagi, pencobaan lagi. Dari dulu hingga kini pencobaan terus. Padahal Yesus pernah mengajari murid-muridnya, murid-muridku, kalau berdoa kamu gini berdoa. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Lalu apa tadi? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Iya, ada kalimatnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mengapa hari ini kita mengalami pencobaan terus-menerus? Pencobaan lagi. Apa masalah ini? Pada dasarnya Tuhan tidak mau kita terus mengalami pencobaan. Tapi karena ada hal-hal tertentu, Tuhan izinkan pencobaan terjadi. Mengapa itu? Tentu Tuhan punya tujuan. Kalau datang pencobaan, kita bisa mengatasinya. Ya, kita juga pasti tidak mau mengalami pencobaan. Bahkan tidak mau terus-menerus menghadapi pencobaan. Tapi mau nggak mau, siapa yang hidup pasti akan dicoba. Siapa yang mau maju pasti akan dicoba. Siapa yang mau ikut Tuhan, ya pasti dicoba. Kalau nggak mau maju, nggak mau ikut Tuhan, ya nggak mau hidup, ya nggak akan dicoba. Tapi siapa yang nggak mau hidup ya? Apalagi di zaman sekarang ini, sekalipun pandemi tapi kucuran dana banyak, orang semua pingin hidup.
Karena dana besar. Ya, cair terus. Meskipun satu enggak kita dapat, enggak apa-apa, kita dengar berita saja. Hari ini berita-berita banyak menceritakan tentang bantuan-bantuan ini. Ya, tapi saya berharap kita di sini bisa mengerti pencobaan yang datang ini. Nah, jemaat di Makedonia ini, Paulus katakan, selagi dicobai dengan berat, ini bukan pencobaan biasa. Kita sudah pernah belajar pencobaan itu biasa. Kali ini berat, makanya pencobaan lagi. Mengapa Tuhan izinkan ini berat? Dalam diskusi kami di Kompak membahas tentang khotbah tema minggu lalu, sebenarnya Adam dan Hawa itu sudah dicobai sebelum pasal 3, karena mereka tidak memegang firman itu. Mereka tidak menantikan perbuatan Tuhan, sehingga pasal 3 pencobaan itu besar dan akhirnya ia jatuh ke dalam dosa. Pencobaan pasal 2 itu gampang, kecil biasa. Pencobaan pasal yang ketiga itu yang berat. Apakah pencobaan yang berat ini? Nah, ini yang akan kita selidiki dari jemaat ini. Paulus katakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ini yang pertama. Pencobaan yang berat itu adalah dikatakan apa? Pelbagai penderitaan. Bukan hanya satu penderitaan. Pelbagai itu banyak. Dari sisi manapun kita ditindas, kita diejek. Dari sisi manapun kita susah. Nah, inilah pengalaman yang dilihat oleh Paulus dari jemaat Makedonia ini. Ini bukan jemaat hebat seperti jemaat Yerusalem atau jemaat Antiochia. Ini jemaat kecil Filipi. Ini jemaat Berea. Mereka dikatakan mengalami pelbagai penderitaan. Seperti apa penderitaannya, saudara? Pada waktu itu orang-orang Kristen dihina, ya, ditindas melalui undang-undang pemerintah. Pemerintahan Romawi membuat peraturan besar. Semua orang harus mengakui Kaisar adalah Tuhan. Kalau hari ini dibilang presiden adalah Tuhan, saudara pasti akan menyangkal itu. Yesus itulah Tuhan. Amin. Iman Kristen mengajarkan Yesus itu Tuhan. Tapi pada waktu itu peraturan mengatakan Kaisar Romawi itu adalah Tuhan. Kalau enggak mau mengakui itu, enggak mau memberikan korban, maka orang itu akan dibunuh. Makanya mereka selalu menderita ibadah pun sembunyi. Enggak boleh suara keras-keras, enggak boleh pakai mic. Ruang bawah tanah istilah itu, tersembunyi. Enggak boleh banyak-banyak orang. Kita malah merindukan keras-kerasnya suara sebanyak-banyaknya orang. Kita enggak menderita hari ini, meskipun panas, tapi enggak menderita. Kalilah. Kalau mau lebih dingin lagi nanti kita pasang AC. Tapi ini belum menderita ini. Penderitaan yang kita alami hari ini kecil dibandingkan pada masa itu. Saudara, apalagi ada perlawanan dari agama Yahudi, Yudaisme. Itu membuat orang-orang Kristen itu tidak bisa sembarangan beribadah. Untuk membaca firman Tuhan pun mereka kesulitan. Karena orang Yahudi mengatakan kitab suci ini hanya untuk para imam. Kalau perempuan-perempuan nggak boleh baca kitab suci ini. Daripada dibaca perempuan lebih baik dibakar katanya. Coba. Sedih saudara punya kitab suci yang perempuan, ibu-ibu bersyukurlah tinggal baca dia. Waktu itu nggak boleh dibaca, apalagi dimiliki. Daripada dibaca oleh perempuan lebih baik dibakar. Saudara berapa kitabnya di rumah? Banyak. Di handphone aja sudah banyak Alkitab. Tinggal mau download saja atau baca saja sudah ada. Kita lebih suka pula TikTok daripada Alkitab. Padahal kesempatan kita begitu indah Tuhan berikan. Makanya kita nggak menderita sekalipun rakitnya mahal hari ini. Kita menderita itu. Lebih menderita kita nggak ada handphone daripada nggak ada pakai.
Kalau ada handphone gak ada paket, masih bisa kita main-main sendiri tanpa paket kan? Atau paket murah kita mulai. Kalau gak ada handphone, untuk apa pula yang lainnya? Maka bersyukur sekalipun agak mahal biaya paket. Dan kita hari ini tidak menderita dibandingkan jemaat Makedonia. Ketika mereka dicobai dengan berbagai penderitaan. Yang kedua, tadi, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, ini pencobaan yang berat yang kedua yang mereka alami. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin. Bukan miskin saja ya, jemaat yang sangat miskin. Semiskin-miskinnya kita hari ini, saya kira kita belum layak disebut sangat miskin. Pendataan kami di sekolah, anak-anak yang miskin itu sering kali keliru. Karena di dalam pendataan, kalau ada keretanya nggak miskin dia. Semua yang di sekolah itu ada keretanya. Miskinkah itu? Lalu rumahnya dikatakan lantai tanah, nggak boleh lantai semen atau keramik. Saya yakin beberapa di antara kita ini nggak ada lagi yang rumahnya nggak berlantai semen. Paling tidak lantai semen. Miskinkah itu? Sebenarnya nggak miskin menurut BPS itu nggak miskin. Tapi nggak apa-apa supaya keluar duit ya. Miskin kan? Miskin. Rumah tingkat dulu miskin juga aku katanya. Wah. Saudara, jemaat Makedonia itu terkenal sangat miskin. Maka itu betul-betul ini adalah pencobaan. Mengapa aku miskin? Mengapa aku sangat miskin? Makanya ada orang Kristen di Jawa, mereka tidak mau mendaftar sebagai warga miskin. Karena mereka tahu saya sudah diberkati Tuhan. Saya bukan orang miskin. Saya membantu orang miskin. Ada lagi orang yang lebih miskin daripada saya. Makanya mereka mengembalikan bantuan. Ya, tapi sebagian justru ingin dapat dua bagian. Ya, itu pasti bukan di sini. Ya, di sini belum dapat bagian ya. Iya. Jemaat Makedonia mereka sangat miskin. Kalau sangat miskin itu berarti saya bisa bayangkan mereka tidak punya alat telekomunikasi. Karena itu alat luks. Yang mereka sangat miskin itu kebutuhan primernya pun Senin Kamis itu. Cari Senin sampai Kamis habis. Jumat cari lagi. Makanan pokoknya apa itu? Primernya. Ya nasi ya. Mungkin untuk seminggu aja dia susah. Ada seorang setiap kami jumpa dia beli beras 1 kilo. Waduh, saya berpikir ini pasti susah ya. Asal dia beli beras 1 kilo. Bahkan ada seorang jemaat kita selalu menemukan orang itu. Dia bilang, kenapa dia belanja 1 kilo? Jemaat ini bilang, itu memang setiap hari dia belanja. Dia jualan tahu, apa itu namanya yang bawa naik kereta itu? Saya tiba-tiba lupa namanya. Hah? Sudah. Ya pokoknya dia bawa naik kereta jualan dapat 50.000 satu hari, lalu pulang dia beli beras di jemaat kita itu. Pas sekali saya datang ke situ, saya lihat itu kok beli beras 1 kilo. Iya, dia hasil penjualan itu dan dia beli satu hari 1 kilo. Wah ini pasti miskin ini saya. Mungkin kita beli beras satu kali beli 10 kilo. Dulu kami ingat itu beli 30 kilo untuk sebulan cukup. Gitu. Kalau beli beras kilo satu hari lah pasti berat. Untuk kebutuhan pokoknya saja dia berat, apalagi untuk kebutuhan yang berat. Kalau ada kebutuhan luks, ya handphone, TV di rumah, Pak saya curiga ini bukan orang miskin. Tapi itu dikatakan miskin ya, kebutuhan pokoknya pun susah aja. Ya. Jemaat Makedonia ini memang sangat menderita. Ada penderitaan yang mereka alami. Mereka juga sangat miskin. Tapi dikatakan di situ oleh Paulus, selagi dicobai dengan berbagai penderitaan, sekalipun mereka miskin, dikatakan sukacita mereka meluap, dan dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Itu luar biasa. Sekalipun mereka mengalami berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Sekalipun mereka miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan, dalam hal memberi.
bagaimana ini dalam prakteknya ya? Orang yang sangat miskin bisa memberi kaya dalam kemurahan, bermurah hati. Ya saya yakin dia nggak bisa beri banyak-banyak, tapi dia bisa memberi dengan apa yang ada padanya. Kalau kita baca ayat 3 dan 4, Paulus katakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan. Apa itu? Di lampak kau. Ya, hati-hati ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang dikatakan jemaat Makedonia itu sangat dibanggakan oleh Paulus. Aku bersaksi, aku melihat, aku percaya mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kita banyak merenung untuk bisa melakukan hal ini. Jemaat Makedonia ini. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bagaimana hati mereka oleh kasih karunia Allah, mereka meminta supaya mereka mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Gereja Makedonia, orang-orang miskin itulah yang melayani. Orang-orang kaya sibuk dengan pekerjaannya. Ini hebatnya jemaat. Maka dibanggakan oleh Paulus. Dia berharap supaya jemaat Korintus yang bersebelahan dengan orang Makedonia ini harus belajar dari jemaat miskin ini. Jemaat Korintus jemaat yang kaya raya. Segala karunia ada di jemaat Korintus. Tapi sayang sekali mereka perlu belajar kepada jemaat yang miskin ini, jemaat yang menderita. Ayat kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bukan hanya persembahan uang yang mereka berikan, tapi diri mereka pun mereka berikan untuk melayani. Nah, ini yang dibanggakan oleh Paulus. Ini jemaat yang dibanggakan ini. Dengan Makedonia ini, sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka sangat miskin, tapi hati mereka mau mereka berbagi dalam pelayanan, bahkan memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan, memberikan diri mereka kepada Tuhan, juga memberikan diri mereka kepada Tuhan. Seperti apa prakteknya? Disinilah mereka mau bekerja sama dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini. Jemaat Makedonia. Kita belajar satu lagi dari jemaat Smyrna. Wahyu pasal yang kedua. Mari kita lihat. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tampaknya di jemaat semuanya terbuka rahasia. Seperti apa iman? Ini jemaat yang dilihat oleh Tuhan, ya dibanggakan juga oleh Tuhan. Kalau tadi masih Paulus yang bangga, ya hamba Tuhan yang bangga. Di sini Tuhan yang bangga. Saya rindu kapan ya Tuhan bangga dengan kita, saya pikir. Hai hambaku yang baik dan setia, kapan itu terjadi? Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ini jemaat gereja di Asia. Ada 7 jemaat dituliskan dalam kitab Wahyu ini pasal 23 itu di Asia. Kalau tadi di Eropa, ini di Asia. Kalau Indonesia belum terdaftar. Ya, meskipun Indonesia adalah Asia, tapi bukan jemaat Indonesia yang sebutkan. Jemaat Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi ada firman Tuhan kepada jemaat ini. Apa katanya? Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu. Apa katanya? Aku tahu kesusahanmu. Ini penderitaan, ini pencobaan. Berikutnya dikatakan dan kemiskinanmu.
Tadi sudah kita lihat juga jemaat Makedonia, mereka sangat miskin. Tuhan tahu, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Itu kata Tuhan. Seringkali kita tidak melihat kekayaan kita hanya melihat kemiskinan kita. Ini beratnya dalam kehidupan ini. Kalau saya perhatikan, kita sebenarnya adalah kaya sebenarnya. Apalagi anak-anak Tuhan yang sudah diberikan Tuhan warisan kekal itu. Sekarang sudah diberikan, nanti pun diberikan. Betapa kayanya kita. Baca Efesus pasal 1 ini, bagaimana kayanya orang-orang percaya ini. Tuhan katakan kepada jemaat Smyrna, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Berikutnya dikatakan, dan fitnah mereka. Ini yang ketiga, dan fitnah mereka. Jadi pencobaan yang dialami oleh jemaat Smyrna adalah kesusahan atau penderitaan, lalu kemiskinan, lalu fitnah mereka. Mungkin kita sering difitnah, ya mungkin ya, atau sebaliknya saya nggak tahu. Jangan-jangan kita yang sering memfitnah. Tuhan tahu loh. Jemaat itu semua diketahui oleh Allah. Tuhan katakan, ini firman Tuhan. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Sebutan untuk Allah, Alfa dan Omega. Dia yang telah mati dan hidup kembali. Itulah Yesus Kristus. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu fitnah mereka. Waktu lu difitnah pasti nggak enak. Apalagi ya, sepatah mengatakan atau semboyan itu ya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sangat tidak enak difitnah. Lebih baik mati daripada difitnah, katanya. Meskipun saya nggak setuju kayak begitu ya. Ya, tetap adalah pembunuhan lebih kejam daripada fitnah. Fitnah masih bisa diobati, kalau mati nggak bisa lagi. Sangat sakit waktu difitnah. Jemaat Smyrna seperti ini. Halnya juga jemaat Makedonia, mereka juga mengalami penderitaan yang sama. Dari pemerintah, dari agama, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu memfitnah. Mereka lihat seperti apa fitnah mereka ini. Saya ulangi ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Itu kata Tuhan. Tuhan tahu juga yang mana jemaat Allah, yang mana jemaat iblis, yang mana anak-anak Tuhan, yang mana anak-anak iblis. Tuhan tahu semua ini. Itu sebabnya saya menyimpulkan, saya tidak pernah takut menghadapi pencobaan, karena Tuhan tahu semua apa yang kita alami. Tuhan tahu ada keinginan dari keinginan mata, apa tidak. Tuhan tahu. Tuhan tahu penderitaan, kesusahan kita. Tuhan tahu kemiskinan kita. Tuhan tahu fitnah mereka. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus siap menghadapi pencobaan. Maka kita berani berkata percobaan lagi percobaan. Karena di balik cobaan ini ada upah yang Tuhan berikan, ada keuntungan yang besar yang Tuhan berikan, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Ya kita belum pelajari. Jadi ada 3 bentuk penderitaan, bentuk pencobaan yang dialami oleh jemaat, baik jemaat Makedonia juga jemaat Smyrna. Berbagai penderitaan atau kesusahan. Yang kedua kemiskinan, itu sangat miskin. Dan yang ketiga fitnah mereka. Hal ini tentu membuat kita merasa berat. Tapi ingat firman Tuhan katakan, aku tahu kesusahan ini, aku tahu kemiskinan ini, aku tahu fitnah mereka. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Ini perlu kita simpan kalimat ini. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Di zaman post milenium ini, setelah tahun 2000, orang semuanya sebut nama post milenium. Ya, lewat milenium kedua, orang semua nggak mau menderita. Orang semua nggak mau menderita. Kalau bisa masak cukup cok dan cok, tinggal main game. Kalau bisa nyuci gak usah lagi meros begini, cukup cok sendiri. Kalau bisa nggak usah lagi jalan kaki, ada transport minimal sepeda. Kalau ada motornya sepeda motor.
Kalau bisa naik mobil, bisa tidur. Bila perlu naik pesawat dan cepat. Orang semuanya nggak mau menderita. Sekarang ini menyebabkan undangan saja nggak lagi perlu antar undangan. Cukup telepon. Ada pesanan tandai ke pagi. Besar. Pesan makanan lewat Grab. Nggak usah lagi beli ke kedai. Cukup telepon saja. Bila perlu tekan bel, sudah langsung. Ya. Jadi nanti kita bikin program saja. Kita cukup tekan bel, datang nggak sih? Nggak usah lagi pesan. Tekan bel. Inilah zaman hidup kita hari ini. Makanya anak-anak kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Karena kalau kerja itu capek. Kalau bisa nggak kerja, tinggal makan. Sebentar lagi makan itu nggak mau karena capek. Saudara, tapi firman Tuhan katakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Penderitaan adalah pencobaan. Lihat kalimat berikutnya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini penderitaan adalah pencobaan. Sebagian dari jemaat Smyrna akan dimasukkan ke dalam penjara dan Tuhan katakan hanya 10 hari, itu tidak bagus. Jadi kalau datang pencobaan kepada kita hari ini, bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana kita menghadapi pencobaan itu? Kalau lagi-lagi datang ini pencobaan. Ada kesusahan. Mau ambil uang, gak ada uang lagi di ATM. Mau beli beras susah. Harus cari lagi 7 hari ini. Dan ada pula orang yang memfitnah itu. Ini pencobaan yang berat. Tapi firman Tuhan katakan ini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada janji Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Untuk menerima mahkota itu adalah orang-orang yang siap menghadapi pencobaan, orang-orang yang menderita. Bagaimana mereka berjuang menghadapi penderitaan itu, menghadapi cobaan itu. Saudara, baru-baru ini kita melihat di TV ada acara Olimpiade Tokyo. Bagaimana salah satu daripada atlet kita mendapat emas, atlet bulu tangkis. Bagaimana perjuangannya untuk bisa mendapatkan mahkota piala emas. Apakah kita melihat itu santai-santai saja? Tidak. Saya mendengar kesaksiannya, perjuangannya, doanya. Tuhan melihat itu semua dan tidak sia-sia. Pada usia sudah 34 tahun, Grecia Poli. Orang tak menyangka lagi dia bisa juara, tapi dia terus berjuang dan berjuang, dan dia berhasil. Siapa yang berhak mendapatkan medali ini? Kalau bukan mereka yang telah melewati berbagai penderitaan. Waktu Suzuki juara bulu tangkis dunia ditanya, apa rahasianya Anda bisa menang? Dia hanya bilang, saya harus berlatih 5 jam tiap hari. 5 jam tiap hari dia berlatih. Ronaldo pesepak bola pernah ditanya, mengapa Anda begitu hebat? Saya 6 jam 1 hari sering bola. Teman-teman saya belum datang, saya sudah datang duluan berlatih. Teman-teman saya pulang, saya masih di situ berlatih. Itu kata Ronaldo. Kita mau dapat santai-santai, mau dapat emas, mau dapat mahkota, mana bisa? Kita mau pelan-pelan, mana bisa? Hari ini kita butuh belajar. Pencobaan yang datang kepada kita itu adalah berat. Ada penderitaan. Mungkin dalam bentuk kemiskinan, mungkin dalam bentuk fitnah, itu berat. Tapi kalau kita bertahan seperti firman Tuhan katakan jangan takut, dan Tuhan katakan hendaklah kau setia sampai mati,
Tuhan akan berikan kepada kita mahkota itu. Akhir mahkota kehidupan. Sebuah kemuliaan, sebuah puji-pujian, sebuah kebanggaan. Betapa bangganya Allah melihat anak-anaknya yang menang. Ayat yang ke-11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian itu. Tuhan janjikan hal ini. Tuhan tidak akan biarkan kita menderita yang kedua. Artinya pasti ini, tidak akan Tuhan biarkan kita masuk dalam neraka itu. Tuhan tidak akan biarkan kita binasa. Tuhan berikan kita mahkota kehidupan. Ya, jadi kalau datang percobaan hari ini, bagaimana sikap kita? Siapkah kita menghadapinya? Firman Tuhan katakan ada jangan takut terhadap apa yang masuk kau derita. Meskipun kau harus dipenjara, jangan takut. Itu hanya 10 hari. Ini itu anak-anak Tuhan, jemaat, mereka yang setia, mereka yang percaya dalam setia sampai mati. Mereka akan dijanjikan diberikan Tuhan mahkota itu. Sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semua pencobaan ini. Kalau datang pencobaan, itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menguji iman kita, untuk menerima mahkota kehidupan itu bagi kita. Tuhan sudah katakan diri dia. Kita akan lihat lebih jauh bagaimana penderitaan itu adalah sarana yang dipakai Allah. Jadi kalau sudah ada 6 bentuk pencobaan yang kita pelajari, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, penderitaan atau kesusahan, ya, kemiskinan, dan fitnah, ini pasti sudah cukup berat. Satu saja pencobaan berat, apalagi 6 pencobaan. Kalau saudara siap, kita akan tambah lagi pencobaan berikutnya. Tapi kita akan evaluasi. Saya tahu kenapa lemang itu enak dibandingkan nasi cok. Tahu nasi cok ya, magic itu, magic kok. Rupanya api yang dihasilkan waktu masak lemang itu lebih panas daripada magic kok. Makanya rasa nasinya lebih enak. Betul kan? Anda suka lemang? Ya, bisa kita atur waktu lemang. Ya. Tapi apinya harus panas. Ya, bikin jenang itu berapa lama kan enaknya? 4 jam. Wih, luar biasa itu. 4 jam minimal itu. Ya, kalau kita masak sate di dapur berapa jam? 15 menit masak. Makanya cuma tahan sampai sore, besok udah basi. Kalau jenang berapa lama? Wah, kok bisa 1 bulan itu loh. Daya tahannya luar biasa. Sebab kita kan nggak mau 4 jam kasus ini. Kenapa lagi? Ngapain kita bilang? Makanya kita nggak tiap hari bikin jenang. Makanya nggak tiap hari lemang karena panas sapinya itu cukup berat. Nggak apa-apa setahun sekali yang lemang, nggak apa-apa lah. Berkorban. Udah biaya beras yang mahal, kena panas lagi. Makan cuma sebentar, langsung habis. Karena enak. Itulah pencobaan. Kalau kita mengerti pencobaan kita lalu disitulah kita akan menemukan kenikmatan hidup. Ada mahkota yang Tuhan berikan. Kalau ada pencobaan, jangan kita langsung kecewa. Ingat, Tuhan katakan jangan takut. Hendaklah kau setia. Tuhan janjikan mahkota kehidupan. Barang siapa menang, dia tidak akan mengalami penderitaan yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Semakin mengerti kami, ada rencana Tuhan di balik pencobaan yang kami alami. Hari ini kami banyak mengalami penderitaan, sekalipun tidak seberat yang dialami oleh jemaat pada waktu itu. Hari ini kami merasakan miskin. Kami mengerti Tuhan tahu akan hal ini. Hari ini kami banyak difitnah. Kami mengerti Tuhan tahu akan hal ini. Sebabnya kami tidak pernah marah, kami tidak pernah kecewa, kami tidak pernah mundur. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kami akan tetap berharap kepada Tuhan. Ada janji yang Tuhan berikan, kami berharap memang Tuhan akan menggenapkannya kepada kami. Bahkan selama di dunia ini pun kami biarlah melihat kemuliaan itu. Bagaimana Tuhan memberkati kami. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami kepada Jemaat ini satu persatu.
Kami percaya bahwa Engkau Allah terus menyertai kami dalam setiap pencobaan yang kami alami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.